Pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Dan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu, sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Cara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus sarapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah kemudian jam makan, cara makannya, mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng treng treng. Nah itu kan tentara ngajarin cara makan, sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, jadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan gak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah ini pendidikan. Nah pendidikan ini gak dapat, saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika. Viral kritik Deddy Mulyadi, Aura Cinta ternyata pernah jadi model iklan pinjol. Sebagai seorang siswi yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Aura Cinta menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengemukakan pendapatnya terkait kebijakan larangan wisuda SMA serta pengalaman pahit rumahnya yang digusur. Sebelum viral karena debat dengan Deddy Mulyadi, Aura Cinta ternyata pernah menjadi figuran sinetron dan bintang iklan, termasuk iklan aplikasi pinjaman online. Video Aura Cinta menjadi bintang iklan pinjaman online dibagikan oleh akun Gosip Lait Safebabnes di Instagram dan beberapa netizen di X. Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Bunyi ajakan iklan tersebut. Dalam rekaman video yang menyebar luas di media sosial, Aura Cinta terlihat mengenakan pakaian formal berupa blus biru dan jas hitam. Rambut panjangnya ditata dengan gaya tergerai dan dijepit di kedua sisi wajahnya. Karena wajahnya yang belia dan statusnya yang baru lulus SMA, video promosi pinjol Aura Cinta diduga diambil saat ia masih di bawah umur. Jejak digital Aura Cinta menunjukkan bahwa ia pernah menjadi bintang iklan pinjaman online, figuran dalam sinetron Sayap Cinta Terindah bersama Randy Martin, tampil dalam sketsa komedi di televisi dengan artis ternama, dan bahkan mengikuti program reality show pencarian jodoh. Fakta ini kemudian memicu berbagai tanggapan dari netizen yang menduga bahwa perdebatan viralnya dengan Deddy Mulyadi hanyalah bagian dari sebuah rekayasa, mengingat pengalamannya di dunia pertelevisian. Jadi semua ini hanya sinetron yang manteman. Sesuai prediksi WKWKW. Lain kali nyarinya yang gak ada jejak digital Kang Ded, kata salah satu netizen. Wah bisa jadi dia bayaran ya buat menentang peraturan Gubernur Jabar tentang perpisahan, sahut netizen lain. Pantesan pinter ngomong, omong kosong, ternyata